Halo guys, selamat kembali lagi di channel hari ini. Hari ini kita akan ngebahas Luis Diaz yang sudah here we go ke Bayern Munchen. Dan menurut saya Liverpool sudah membuat bisnis deal yang luar biasa bagus. Karena Luis Diaz itu umurnya udah 29 tahun, tapi berhasil dijual dengan harga 75 juta euro. Ini antara Liverpoolnya yang cerdas, jenius, atau Bayern Munchennya agak bodoh. Karena biasanya kalau sebuah klub itu mau beli pemain dengan harga mahal, harus ada nilai jual lagi. Biasanya itu umur 21 tahun dibeli dengan harga 75 juta, dilihat nih potensinya bakal bagus. 5-6 tahun kemudian mungkin bisa dijual 2 kali lipat harganya, itu masih mungkin. Tapi membeli 75 juta euro untuk Luis Diaz, pertama-tama saya nggak mau mengkritik Luis Diaz. Dia itu pemain yang bagus, tapi bukan pemain kelas dunia. Dan umurnya pun juga 29 tahun. Potensinya itu sudah dibilang udah mentok. Udah nggak ada salon value-nya. Udah nggak ada nilai jual lagi dalam 5-6 tahun kemudian. Yang ada mungkin malah menurun. Kecuali dia dijual ke Arab Saudi, itu udah beda cerita. Jadi menurut saya ini bisnis yang bagus sekali dari Richard Hughes. Sekali lagi mengingat Luis Diaz dalam 4 tahun terakhir bersama Liverpool di Liga Primer itu hanya mencetak 29 gol. Bayangkan saja. Ini mengartikan rata-rata per musimnya Luis Diaz hanya mencetak 7 gol lebih sedikit. Hanya 7 gol di Liga Inggris. Dan mungkin juga ada faktor yang harus kita ingat ya. Luis Diaz itu bermain di satu klub bersama Mohamed Salah. Standarnya Mohamed Salah, dan dia juga baru datang setelah menggantikan Sadio Mane. Jadi standarnya Luis Diaz itu memang terlalu tinggi sih. Tapi 29 gol dalam 4 musim menurut saya agak bukan standarnya Liverpool. Jadi itulah kenapa menurut saya Richard Hughes sekali lagi benar-benar bagus banget, dan Michael Edwards, dan juga 29 tahun. Kita harus ingat 29 tahun, pemain yang mengandalkan kecepatan dan kelincahan, ini pasti akan menurun semua. 75 juta euro ini nilai yang sangat oke buat Liverpool. Apalagi Liverpool juga masih mengincar banyak striker, pemain sayap seperti Isak, Rodrigo yang nanti mungkin kita akan bahas sebentar lagi. Jadi bagus sekali buat Liverpool sih. Kalau saya penggemar Liverpool, saya ini bangga dengan Liverpool. Karena yang saya lihat itu adalah bagaimana mereka itu secara profesional membeli pemain dengan data dan analisis scoutingnya, tapi juga bagaimana mereka menjual. Menurut saya ada beberapa klub spesial di mana klub itu pemain baru masuk, main cuma setahun, dijualnya itu bisa 2 kali lipat, atau setidaknya nilainya masih sama. Itu klub-klub seperti Chelsea, Real Madrid, dan Liverpool. Klub seperti Chelsea, bayangkan saja, pemain datang seperti Romelu Lukaku, masuk nggak ngapa-ngapain, tapi nilai jualnya masih ada tetap di sana karena dia baru saja bermain untuk Chelsea. Reputasinya itu tetap ada ketika mereka baru keluar dari klub ternama. Real Madrid juga sama. Rodrigo, menurut saya nanti saya akan ngebahas lebih detail lagi. Tapi menurut saya Rodrigo itu bukan pemain kelas dunia. Tapi karena dia sudah bermain di Real Madrid, kastanya itu langsung naik otomatis. Jadi harganya sekarang jadi 89 juta euro. Kalau saya lihat nih ya, nilai jualnya Rodrigo ketika didatangkan ke Real Madrid itu harganya cuma 45 juta euro. Kalau yang diisukan dia bakal dijual dengan harga 85 juta euro, itu harganya naik 40 juta euro tanpa melakukan hal-hal yang signifikan di Real Madrid. Dia ngapain di Real Madrid? Apakah dia membawa trofi La Liga buat Real Madrid? Enggak, biasa aja. Perannya itu ada di Vinicius Junior kebanyakan. Tapi karena dia sudah bermain di Real Madrid, nilainya bisa jadi 40 juta. Dan
menurut saya Liverpool itu juga salah satu klub yang sama dengan Real Madrid dan juga Chelsea. Pemain seperti Luis Diaz karena sudah bermain di Liverpool, nilai jualnya bisa naik. Ketika dia dibeli Liverpool itu harganya cuma 35 juta, tapi sekarang dijual dengan harga 2 kali lipat dengan umur 29 tahun. Ketika kualitasnya bakal menurun semua, kecepatan, kelincahan, itu cuma karena dia sudah pernah bermain di bawah nama Liverpool. Jadi ada nilai jualnya. Itu saja sih beberapa klub. Dan kalau saya lihat kebalikannya itu ya Arsenal sih. Menurut saya kebalikan dari klub-klub besar itu adalah Arsenal, karena seperti Robin van Persie. Mau dia menjadi top scorer Premier League, ketika dia dijual ke Manchester United harganya itu cuma 25 juta pounds kalau nggak salah, nggak sampai 30 juta. Kenapa? Memang saat itu Robin van Persie cuma sisa 1 tahun kontraknya, tapi tetap aja cuma dihargain 25 juta pounds ketika dia sudah menjadi top scorer. Nah itulah perbedaannya ya. Seharusnya kalau dia bermain di Chelsea atau Liverpool, nilai jualnya itu bisa 50 juta walaupun dia masih ada sisa 1 tahun kontrak. Tapi karena Arsenal tuh nggak pinter ngejual dan nggak pinter memanipulasi nilai pasar, akhirnya yang didapetin harganya segitu-segitu aja. Itulah perbedaannya menurut saya klub besar dengan klub kecil. Pemain yang masuk harganya bisa ditingkatkan oleh klub-klub besar. Jadi itulah yang saya banggakan dari Liverpool. Bagaimana Richard Hughes bisa memanipulasi dan bagaimana taktiknya itu ya untuk menaikkan harganya Luis Diaz. Pertama, posisinya Richard Hughes bilangnya apa? Dia bilang Luis Diaz not for sale atau nggak dijual sama sekali. Dan mereka ngomong itu secara yakin. Karena memang mereka itu yakin Luis Diaz itu kalau nggak dijual memang masih ada nilai buat klubnya. Karena dia itu sangat underrated. Banyak kualitas-kualitas yang nggak dimiliki winger-winger lain, seperti kerja kerasnya, kegigihannya, merebut bola, pressingnya, nggak pernah mengeluh. Dia itu selalu mengutamakan seluruh klub. Jadi walaupun dia itu nggak bisa mencetak hat-trick seperti Mohamed Salah, tapi dia selalu kasih ada minimumnya, begitu loh. Itulah yang dia bakal kasih adalah minimum standar pemain Liverpool. Dan buat winger yang kadang mikirnya tuh ya mau mencetak gol dan mencari nama buat diri sendiri, Luis Diaz itu sangat profesional. Jadi Liverpool ketika mereka bilang not for sale, mereka itu yakin Luis Diaz itu memang not for sale karena mereka itu masih ada nilai. Mereka tahu kehilangan Luis Diaz itu juga lubang yang besar buat mereka. Jadi mereka itu tetap yakin mereka hanya mau menjual dengan harga yang tepat. Jadi ini uang yang sangat besar karena uang ini bisa dipakai untuk membeli Isak ataupun Rodrigo. Isak jelas itu adalah pemain yang upgrade daripada Luis Diaz dan harganya pun juga bakal lebih dari 2 kali lipatnya Luis Diaz. Jadi uang dari Luis Diaz ini ditambah dengan Darwin Núñez, Federico Chiesa, ini sangat diperlukan sekali. Dan juga ada Rodrigo. Menurut saya levelnya Isak itu jauh lebih di atas daripada Rodrigo karena saya rasa Isak itu udah terbukti, sudah ternama di Premier League, sedangkan Rodrigo itu di La Liga doang. Di La Liga pun juga saya rasa dia masih belum jadi top scorer atau apa. Menurut saya harga 85 juta euro buat Rodrigo itu terlalu mahal. Terlalu mahal karena pindah dari La Liga ke Premier League pun juga belum terbukti. Levelnya Premier League itu jauh lebih tinggi daripada La Liga. Apakah dia bisa menghandle physicality-nya dari Premier League, pertarungan duel-duel fisiknya, apakah dia kuat? Itu bisa jadi resiko yang besar loh buat Liverpool. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa kasih komen, like, dan subscribe.